sekarang mau pergi ke aja Sebanse. Ikut terus perjalanan kita. Ibunya. Sini yuk kumpul, aku spill perjalanan dari Munchen ke Sebanse. So, untuk perjalanan yang pertama dari Munchen Hauptbahnhof menuju Garmisch-Partenkirchen dan Erwald-Zugspitzbahn dengan kereta durasinya sekitar 2,5 jam. Untuk tiket bisa dibeli DB Navigator atau OBB. Terus selanjutnya sampai di Erwald ke Sebanse ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan cable car ke atas, terus lanjut jalan kaki sekitar 45-60 menit menuju Danau Sebanse-nya, atau bisa juga hiking dari area Erwald langsung ke Sebanse-nya dengan waktu tempuh sekitar 2,5 sampai 3 jam naik, dengan medan yang menanjak tapi pemandangan yang luar biasa. Cantik pol. Kita juga bisa lihat pemandangan Alpen. Jadi kalau mau ke mana namanya, kita harus beli tiket ini di sopir busnya langsung. Yeay, udah sampai di Alamban. Di atas ada orang naik gondola. Gunung. Yuhuu. Gunung-gunung. Perjalanan wander ini ditemani oleh gunung, kanan kiri gunung. Yaps, benar. Setelah melihat jalan setapak ini petualangan sebenarnya akan dimulai. Sepatu sudah siap, tas sudah di pundak, dan di depan kita jalur mendaki dengan pemandangan gunung-gunung yang bikin auto semangat. So, baru beberapa langkah aja, udaranya tuh langsung kereta beda loh. Gak dingin, segar, dan super bersih. Rasanya tiap tarik nafas tuh kayak nge-charge energi baru. Di kiri kanan pemandangan yang gak main-main. Gunung-gunung Alpen berdiri gagah. Padang rumput hijau terbentang luas. Dan langit biru cerah. Bikin suasana makin perfect. Gak heran deh kalau tiap beberapa menit kita berhenti untuk foto-foto tentunya. Bukan karena capek ya, tapi karena ngerasa kayak pemandangannya bagusnya tuh kebangetan pokoknya. Jalurnya emang menanjak, tapi masih santai dan ramah buat traveler. Sambil jalan, sambil ngobrol, sambil sesekali foto-foto, dan tentu aja buat video-video singkat kayak gini. Rekam video, setiap sudut tuh instagramable banget deh pokoknya. Kalau kita jalan kaki, kita juga bisa lihat orang-orang yang memilih naik pakai cable car ya. Dan itu cantik banget, ditemani pegunungan Alpen di kanan kirinya, terus ada cable car yang lewat di sampingnya. Itu sih benar-benar cantik banget. Selain itu juga kadang tuh terdengar suara lonceng sapi dari kejauhan, karena aku kebetulan jalan ya. Dan jujur aja itu sih yang bikin suasananya tuh makin berasa Alpen vibes banget sih. Kayak tenang, damai, suasana cantik. So, ini sudah ngos-ngosan. Saat ini berada di puncak menuju Sebanse. Lagi 30 menit kita akan sampai. Ditemani dengan pemandangan gunung yang super cantik di belakang. Pohon-pohon pinus. Dikelilingi semua. Harapannya bisa sampai dengan selamat. Sebanse indah datang. Wah. Oh iya, kalau kalian wander kesini juga jangan takut kesasar ya, karena petunjuknya itu jelas banget jalan mana yang bisa kita lalui untuk bisa menuju tempat yang kita akan capai gitu. Jadi jangan khawatir. Dan jalanannya juga sangat-sangat jelas kok. Sebanse Alm itu adalah yang dituju. Uhui. Perjalanan yang worth it.
Kalian harus coba sih guys. Sudah terdengar bisik-bisik suara orang yang sudah berada di Seven Sea. Kita akan datang ke sana. Sebentar lagi kita sampai. Yeay. Syuhu. Di belakangnya indah. Ada pemandangan bukit yang super cantik. Kalau kalian bisa lihat tuh di sana. Ada gunung yang masih ada esnya. Tuh. Wow. Cantik banget. Cantik banget. Wow. Wow. Lihat di belakang. Cantik banget. Sampai sini tuh ngerasa semakin kita naik dan naik. Pemandangannya tuh bikin menakjubkan. Pemandangannya cantik, luas, terbuka. Kalau kita bisa nengok ke belakang, lembah dan gunung-gunung terlihat makin kecil. Dan saat berada di titik ini, ngerasa kayak, wow, ternyata kita sudah jalan sejauh ini ya. Sambil ditemani dengan pemandangan luar biasa menakjubkannya. Dan jujur aja, sampai di jalan ini aku tuh sebenarnya udah capek pol. Karena dari perkiraan orang bilang untuk mendaki sampai Seven Sea butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Tapi aku jalan 3 sampai 4 jam. Hehe. Dan akhirnya aku sampai di titik ini, di batu ini. Itu ada bendera Austria dan memang ini itu berada di Tirol, Austria ya guys. Jadi kayak perbatasan antara Jerman dan Austria. Dan lalu dari kejauhan mulai terlihat warna biru yang mencolok. Seperti ada air-air gitu. Dan yaps, benar sekali itu adalah Danau Seven Sea. Momen ini tuh kayak bikin langsung lupa capeknya perjalanan panjang karena lihat wow, cantik banget. Gimana sih caranya bikin danau di atas gunung berbatu guys? Bisa dibayangkan dahsyatnya Tuhan. Wah, danau. Ini sampai di danaunya. Lihat pemandangannya. Udah sampai di danaunya. Danau Seven Sea namanya. Wah, cantik banget. Tempat ini tuh kayak cozy banget gitu gak sih untuk kita meratapi nasib. Bukan meratapi nasib guys, kayak menikmati perjalanan setelah berjam-jam jalan kaki terus menerus. Akhirnya kita sampai di danau ini kayak relax, lepas, tenang, damai, menikmatinya. Terbang deh. Sebentar ya. Jangan goyang, please. Awas dah.
Kayaknya betah banget tuh Indah sambil duduk di atas kayu gitu ya, untuk buat foto-foto Instagramable, video-video singkat, untuk sekedar bisa mengingatkan kenangan nanti. Puas banget sih, karena itu cantik banget. So, lalu setelah puas untuk main-main air di danau yang cantik itu, di sebelahnya ada juga pemandangan tempat duduk yang cozy banget gitu. Hampir jatuh, aku saking semangatnya tuh. Ini real sih, benar-benar estetik banget setiap sudutnya. Dan ini sih part paling favoritku buat video ala-ala gitu. Jangan lupa ya, ini video juga aku post di IG. Pantangin terus IG-nya Indah. Dan jangan lupa di like video ini juga ya. So, setelah lihat detail dari gunungnya, kita juga sempat makan-makan nyemil-nyemil sedikit gitu ya, karena udah lapar banget dari 4-3 jam kita jalan. Terus sambil foto-foto cantik, saatnya kita makan-makan cantik juga, ditemani dengan pegunungan Alpen tentunya. Jangan lihat komuknya yang kadang lagi makan, hehe. So, perjalanan menuju Seven Sea bukan cuma soal sampai di danaunya itu aja, tapi ini tuh juga soal bagaimana kita menikmati prosesnya, jalan kaki, ketawa, berhenti sebentar, dan kagum sama alam yang luar biasa indahnya. Dan percaya deh, setiap langkah yang kita ambil hari ini bakal terbayar lunas begitu sampai di depan danau cantik biru itu tadi. Rasanya tuh puas banget. Nah, ini tuh ada cerita serunya. Jadi aku rencananya mau ambil video ala-ala estetik gitu kan. Tapi ternyata itu videonya kepotong, nggak terlalu jelas kerekamnya. Tapi aku masukin di sini deh sebagai bukti bahwa aku pernah berjalan sejauh itu bersama seorang temanku. Semoga ini bisa menjadi kenangan saat nanti, dan akan terus aku ingat dalam memori. Dan ini juga nih, ada beberapa video random yang ketik. Rencananya sih buat biar estetik gitu ya, tapi jadinya kayak hal random gitu. Tapi gak apa-apa, aku masukin di sini karena benar-benar epic banget sih. Itu Wonder dan Ervarum gak pernah terlupakan sih. Itu di tahun 2025. Dah jalan dah. Gak ada.
Akhirnya tadi sudah ketemu si Bense-nya. Sekarang kita mau balik turun lagi. Perjalanan ini semoga nggak lama selama tadi naiknya ya. Kita mulai turun. Turun dari Sebense. Kita masih lewatin jalur yang sama. Cuman bedanya tadi waktu naik ada banyak orang, sekarang sudah sepi. Tapi tetap berjalan dan semoga nanti dapat bis dan kita bisa balik lagi ke stasiun untuk ambil barang-barang kita. Oke? Ikutin terus perjalanan indah dan keseruan indah lainnya. Ciao. So, di sini aku selipkan beberapa foto yang aku bisa ambil saat mendaki Sebense itu. Dan jangan salah, saat kita mau balik ke Munchen, sepanjang perjalanan juga kita disuguhkan semakin dekat dengan pegunungan Alpen yang makin dramatis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di petualangan Wander selanjutnya. Ciao!